Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Nur Alaika Jasmin, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 30 tahun 2022, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berasal dari kelompok 3, NDH 30, Jabatan Penyusun Sarana Program KB, Unit Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Warga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tutor Ibu Girianti Catur Lestari AKS MM. Saya akan menjelaskan tugas agenda 3 hari kedua tentang satu isu sesuai tupoksi terkait upaya Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Smart Governance sebagai tata kelola kota yang pintar, serta pamong pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang cepat, efektif, dan efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Terdapat 3 unsur, yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Selanjutnya isu, jabatan saya sebagai penyusun sarana program KB di bidang pengendalian penduduk. Adapun tupoksi saya, pertama, pembuat telaahan data, pengetikan data, pengklasifikasian data, penerimaan data, pengumpulan data, dan pengetikan laporan. Isu yang sesuai dengan tupoksi dan dalam upaya Smart Governance serta perspektif Smart ASN adalah adanya data yang tidak sinkron antara Newsiga dengan lapangan, pengumpulan data masih terpisah-pisah, laporan umpan balik masih berupa angka dan tabel, beban kerja tinggi dikarenakan SDM yang kurang, kesulitan menentukan angka ASFR dan TFR. Isu tersebut dinilai menggunakan metode USG. Penilaian USG dengan kriteria nilai 1. Tidak penting, 2. Kurang penting, 3. Cukup penting, 4. Penting, 5. Sangat penting. Berdasarkan hasil penilaian USG, didapatkan 3 isu, kemudian akan dilakukan penilaian dengan metode lanjutan seperti APKL. Selanjutnya, untuk menentukan isu prioritas, maka dilakukan penilaian dengan metode APKL. Berikut hasil dari APKL. Pada penilaian dengan metode APKL dengan kriteria nilai, tanda centang yaitu sesuai, tanda strip yaitu tidak sesuai. Terlihat di sini pada isu kedua dan ketiga tidak memenuhi dikarenakan jabatan saya tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan perbaikan atas isu tersebut. Dari hasil penentuan isu prioritas dengan USG dan APKL, yaitu permasalahan terkait data yang tidak sinkron, karena ini dinilai sangat mendesak dan akan menjadi penentuan dalam pengambilan kebijakan. Berikut ini adalah fakta atau kondisi yang mendukung isu tersebut. Terlihat pada data berikut ini, yaitu data peserta KB pada bulan Maret, pada tulisan PUS atau pasangan usia subur itu sebesar 52.050 orang bersumber dari lapangan. Kemudian dibandingkan dengan data yang didapatkan di Newsiga, yaitu pada bagian PUS sebesar 51.526. Dari sini terlihat adanya perbedaan antara dua data tersebut. Sehingga dari paparan yang sebelumnya disebutkan, maka dampak yang terjadi apabila isu ini terus dibiarkan adalah pertama, berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, kedua, terjadinya kesalahpahaman. Kesalahpahaman di sini adalah akan ada perbedaan perekapan data dari lapangan dengan kabupaten sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, kebingungan dalam penggunaan data. Adanya perbedaan data menyebabkan kebingungan dan timbul pertanyaan, data manakah yang akurat? Adapun gagasan kreatif untuk isu tersebut adalah pembuatan database sederhana melalui Google Form dengan skema seperti berikut ini, yaitu formulir data KB akan diinput ke dalam Google Form, kemudian hasil dari formulir tersebut akan berbentuk Excel yang ada di dalam Google Sheet. Kemudian dari kumpulan
Output tersebut akan disimpan ke dalam Google Drive, akan di folder per kecamatan. Ini bertujuan untuk memudahkan pencarian data dan sebagai backup data apabila data tersebut hilang. Inilah hasil analisa saya tentang isu yang sesuai dengan tupoksi saya. Itu tadi paparan saya terkait isu yang sesuai dengan tupoksi saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.